Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kembali lagi kita dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya di sini, Fakih Helmi Maulana. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai fadilah atau keutamaan dari kalimah tauhid. Bersama kita di sini ada Ustadz Khairun Ahmadi, penyuluh agama Islam fungsional dari KUA Kapanewon Pelayan. Assalamualaikum Ustadz Khairun Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini Ustadz kita akan berbicara atau kita akan berdiskusi Ustadz tentang yang namanya kalimat tauhid ini tadi. Karena kita sering mendengar kan, orang kadang juga sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang juga sering mengatakan dalam kehidupan sehari-hari la ilaha illallah. Tapi kadang juga banyak daripada kita itu kurang memahami atau kadang kurang pengetahuannya tentang apa sih yang disebutkan dengan kalimat tauhid ini. Mohon penjelasannya Ustaz tentang bagaimana pengertiannya ini sebenarnya kalimat tauhid niku bagaimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Baik. Terima kasih sekali. Kalimat tauhid itu adalah kata-kata tauhid itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata yang lain kalimat tauhid itu juga disebut dengan kalimat syahadah atau kalimat syahadat. Kalimat tauhid itu adalah kunci seorang apabila mengucapkan kalimat tauhid atau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dirinya itu sudah dihukumi Muslim atau orang yang beragama Islam. Sehingga kalimat tauhid di dalam agama Islam itu merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena orang itu dikatakan Islam ataupun Muslim apabila sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat tauhid. Oh, itu berarti memang sangat urgent ya posisinya itu dalam betul. Kita sebagai umat Muslim. Terus kemudian apa saja Ustaz yang keutamaan ini, fadilahnya dari kalimat tauhid niki? Monggo. Iya, jadi keutamaan dari kalimat tauhid itu yang perlu kita ketahui, yang pertama apabila seseorang itu sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dengan sendirinya sudah masuk Islam. Yang pertama. Terus yang berikutnya, kalau orang itu mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah." Orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pertahankan sampai akhir hayatnya, sampai di bawah mati, jaminan Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk surga. Masuk surga. Itu jaminannya surga, menjauhkan juga dari siksa neraka. Salah satu. Ada yang lain Ustaz? Fadilah yang lain? Jadi ini saya ambilkan dari kitab Tanqihul Qaul, yaitu fi fadilati la ilaha illallah. Tentang keutamaan la ilaha illallah. Dalam kitab ini dijelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Keutamaannya Rasulullah bersabda, barang siapa yang bisa melazimkan atau melanggengkan zikir dalam setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, besok di hari kiamat akan datang wajahnya cemerlang, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wah, ini. Ada lagi Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Paling utamanya zikir
kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan paling utamanya doa, memohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu alhamdulillah. Nah, kenapa kok dikatakan la ilaha illallah itu kalimat yang paling utama? Karena yang kita sebut itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tentunya apabila yang kita sebut atau yang dinisbatkan itu adalah Tuhan yang maha, yang tidak ada melebihi darinya, maka itu yang utama. Sedangkan sebaik-baik doa itu adalah ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Karena dalam kondisi apapun, manusia itu tidak bisa lepas dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Itu tadi bagaimana fadilah-fadilahnya. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat tauhid itu tadi, kira-kira apa implementasi yang sebenarnya harus dikerjakan? Mungkin ada tingkatan-tingkatan dari implementasi kalimat tauhid ini dalam kehidupan kita, Ustaz. Iya, betul ya. Jadi di dalam kehidupan kita, kita sering menjumpai kan, ada katanya orang itu sudah masuk Islam. Karena apa? Sudah mengucapkan syahadat. Mungkin syahadatnya juga hanya yang pertama, itu ketika mau nikah. Tapi apa? Ya kita husnudzan ya. Husnudzan kalau sudah meninggal dia tetap bersyahadat gitu. Jadi dalam Islam itu orang beragama itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Dalam kitab Al-Iman karyanya Syekh Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan bahwa tingkatan orang yang beragama itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang Muslim atau orang Islam. Orang Islam. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayatnya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita husnudzan bahwa dia orang Islam. Masalah nanti dia itu perbuatannya seperti apa, ya yang jelas kita husnudzan dia sudah Islam karena dia sudah mengucapkan syahadat. Syahadat itu merupakan wujud stempel diri bahwa atau dia sudah mendapatkan sertifikat Islam, stempel gitu. Itu asal sudah mengucapkan syahadat, dia sudah Islam. Itu. Makanya kalau kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ada orang yang punya Islam, tapi kok tidak sholat, tidak puasa, atau tidak menjalankan perintah-perintah agama. Sehingga orang mengatakan wah iya Islam KTP, sing Islam yang KTP ini. Tapi ya tetap Islam. Kita tidak bisa memvonis dia adalah orang kafir karena dia sudah bersyahadat meskipun ya belum menjalankan perintah gitu. Secara sempurna ya. Terus tingkatan yang kedua adalah iman. Orang yang beriman itu di situ menyempurnakan daripada syahadat. Karena apa? Karena kalau orang yang beriman itu adalah al-i'tiqadu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi orang yang iman itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi orang yang iman itu hatinya meyakini, hatinya mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La madluba, tidak ada yang dicari kecuali Allah. La maqsuda, tidak ada yang dimaksud dituju kecuali Allah. Itu di dalam hatinya. Terus dia ucapkan wa iqrarun bilisan, tidak hanya hatinya tok. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya cukup di hati. Wes pokok aku percaya karo Gusti Allah ning ati ning kon maca syahadat ra gelem. Nah, harus diikrarkan karena ikrar itu adalah wujud daripada apa yang ada di dalam hati. Ya, dia rela ataupun dia dengan senang hati mengucapkan syahadat itu. Wa iqrarun bil lisan. Yang ketiga adalah
Wa amalun bil arkan. Nah, amalun bil arkan itu antara hatinya, antara ucapannya itu selaras. Jadi kalau orang itu iman, maka dia akan membuktikan hatinya, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya di dalam wujud perbuatannya sehari-hari. Maka orang yang beriman berarti menyatakan diri saya sanggup. Orang yang bersyahadat, orang yang sampai tingkatan iman berarti dia sanggup untuk menjalankan perintahnya Allah karena dia bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu berarti dia sanggup untuk mewujudkan setiap perbuatannya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menyesuaikan la ilaha illallah itu dalam perbuatannya, Orang yang sudah la ilaha illallah itu berarti apa yang saya ucapkan itu diridhai Allah atau tidak? Apa yang saya lakukan diridhai Allah atau tidak? Ya, harus berpikir sampai situ. Iya, sampai situ. Maka la ilaha Allah itu wujud dalam kehidupan. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, itu dia sanggup untuk meneladani apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam bahasa yang mudah dipahami, sanggup untuk menjadi pribadi Muhammad. Jadi bagaimana kita mewujudkan meskipun namanya itu Khairun Ahmadi atau namanya Faqih Ilmi, tapi sebetulnya adalah Muhammad. Jadi secara praktek bagaimana wujud perbuatan kita itu bisa mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah selaras antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itulah tingkatan yang kedua adalah orang yang beriman. Sedangkan tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Ihsan itu dalam hadis Jibril yang masyhur itu tentang pertanyaan apa itu Islam, apa itu iman, terus tentang ihsan itu. Ihsan itu adalah hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa seperti itu, hendaklah kamu seperti melihat Allah. Nah, jadi orang yang sudah mencapai tingkatan ihsan ini dirinya merasa dipantau oleh Allah. Kalau dalam istilah tasawuf itu adalah muraqabah, selalu diawasi, selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mencapai derajat ihsan, dia tidak bisa berbuat yang istilahnya itu maksiat kalau sempurna. Tapi manusia kan nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Tetap bagaimanapun juga ya manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Teorinya seperti itu ya. Artinya bahwa kehidupannya itu selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun wujudnya dia itu selalu mengimplementasikan bahwa saya itu bersama Allah. Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i. Allahu syahidi. Allah itu melihatku. Allah bersamaku. Allah menyaksikanku. Nah, implementasi ihsan itu bahwa orang yang sudah mencapai derajat ihsan tentunya hatinya itu tidak akan melupakan Allah. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu tadi tentang implementasinya. Kemudian ini ada beberapa yang menanyakan itu. Karena kita dalam kehidupan kita sering menjumpai ada yang beribadah, sholatnya rutin, puasanya juga lengkap, sedekahnya juga jalan, tapi dalam kehidupannya itu masih berbuat maksiat, kadang juga sering menyakiti orang lain. Jadi fenomena ini seperti apa nih? Iya. Jelaskan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ada istilah kalau nggak salah itu STMJ, tapi bukan jamu itu ya. Tapi sholat terus maksiat jalan. Wah, ini memang apa ya, ini fenomena yang umum lah.
Jadi terkadang orang itu yang memang sudah sholat, bahkan rajin jamaah, puasa Ramadan juga full gitu ya, sedekah juga ahli sedekah ya. Bahkan predikatnya sudah dipanggil Pak Haji atau aja. Tapi kenapa ya? Kenapa kok masih maksiat? Ya pertama bahwa tadi saya sampaikan memang manusia tidak ada yang sempurna ya. Kalau kita mau mencari yang sempurna ya tidak ada kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sebetulnya ibadah itu tidak hanya dituntut secara syariat saja. Ya, sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Sementara setelah sholat itu sudah selesai. Puasa juga bukan hanya sekedar rutinitas kita setiap tahun sekali. Setelah puasa selesai. Haji bukan juga waktu haji saja. Ataupun umroh juga manakala kita mempunyai uang bisa menjalankan umroh setelah umroh selesai. Tapi sebetulnya ibadah yang kita lakukan itu ada konsekuensi. Jadi tidak hanya secara syariat, secara lahir, tapi ada konsekuensi batinnya. Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kalau Allah memerintahkan sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya hakikat sholat itu bukan tidak hanya mengerjakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, tapi ada tuntutan pasca sholat. Ada tuntutan. Pasca sholat itu bagaimana? Setelah sholat orang itu menjadi sholih, menjadi baik. Artinya apa? Orang yang sholat itu berarti dia sanggup untuk menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia itu menjalankan sholat subuh, misalkan ketika dia membuka dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang ada di dalam yang banyak sekali, terus nanti ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya di situ ketika kita menutup sholat, ketika kita sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah, hablum minallah. Dan ketika kita menutup sholat dengan salam, itu ada pelajaran. Pelajarannya apa? Ketika kita mengucapkan salam, itu sebetulnya kita berjanji. Ya Allah, saya berjanji. Saya akan menyelamatkan aku. Saya akan menyelamatkan keluargaku. Saya akan menyelamatkan tetanggaku. Saya akan menyelamatkan saudara-saudaraku semua dari perbuatan burukku, dari kejahatanku, dari ucapanku, dari tingkah lakuku yang merugikan mereka. Artinya orang yang sholat itu sebetulnya dituntut dia baik kepada Allah, juga baik hubungannya dengan manusia. Maka tentu kalau orang yang sudah sholat dia perbuatannya akan baik. Harusnya baik. Kalau dia itu misalkan mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, apakah tidak ingat ketika dia mengucapkan salam? Nah, tercontoh lagi ketika puasa ya, kebetulan kan kita sekarang di bulan puasa ya. Ketika puasa itu sebetulnya ruhnya dari puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Ya meskipun ya kita tadi manusia itu ya tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Artinya orang yang berpuasa itu sebetulnya dilatih oleh Allah untuk meneladani sifat-sifat Allah. Yaitu Allah itu tentu sifat dan perbuatannya Allah itu semua yang baik. Tidak ada yang mendolimi orang lain. Maka ketika orang itu sudah berpuasa, bagaimana dia itu bisa meneladani sifat Allah dengan Rahman Rahim, bisa memberikan kasih sayang kepada keluarganya, kepada orang lain tanpa pilih kasih. Dan juga Allah mempunyai sifat Ar-Razzaq, itu bisa bagaimana berbagi, bisa mempunyai sifat yang dermawan. Artinya orang yang berpuasa bisa menjaga dirinya dari perbuatan buruk dan dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, itu. Jadi kalau ada orang yang Islam menjalankan ibadah, menjalankan sholat dan lain sebagainya, kok perbuatannya masih buruk, jangan salahkan syariat Islam. Tapi berarti perlu dipahami lagi.
ternyata ibadahnya itu belum bisa memberikan warna dalam perbuatan. Padahal yang dikehendaki adalah tidak hanya ibadah, tapi akhlakul karimah itu juga harus menyesuaikan. Nah, itu. Mungkin itu Ustaz, yang semuanya nggih. Iya. Mungkin ada apa Ustaz, nasihat bagi kita? Oh iya. Jadi sebelum mengakhiri untuk kegiatan pada siang hari ini atau pagi hari ini tentang keutamaan kalimat tauhid, saya mengajak untuk pribadi saya sendiri dan saudara-saudaraku semuanya. Marilah di bulan suci Ramadan ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kita internalkan dalam hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang selamat, yang bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi dan obrolan kami bersama Ustadz Khairun Ahmadi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Fakih Helmi Maulana undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Bisyarah, bimbingan dan sapa rohani selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.